Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Rizky Putri Wahyuni dengan NIM 2306064, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang teori ekonomi makro 2, tentang bab 7 yaitu pertumbuhan ekonomi 1, tentang akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Langsung saja untuk materi pertama, tentang akumulasi modal. Nah, akumulasi modal adalah proses penambahan modal dalam perekonomian yang karena investasi setelah dikurangi depresiasi atau penyusutan modal, yang artinya modal bertambah jika investasi lebih besar dari depresiasi. Nah, penawaran barang dalam modal solo ini didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, yaitu Y sama dengan F dari K dan L, yang mengasumsikan bahwa fungsi produksi ini memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan. Nah, asumsi ini sering dianggap realistis, dan seperti yang akan kita lihat, asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika ZY sama dengan F dari ZK dan ZL, yang dengan Z bernilai positif. Nah, jika kita mengalihkan modal dengan tenaga kerja dengan Z, kita juga mengalihkan jumlah output dengan Z. Nah, fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan ini kemungkinan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Nah, di sini terdapat gambar 7.1 yang menyatakan fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja K menentukan jumlah output per pekerja Y. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkat 1 unit Y, meningkat sebesar MPK unit. Nah, fungsi produksi menjadi lebih datar ketika akan naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Nah, permintaan terhadap barang dalam modal solo berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja T, yaitu Y sama dengan C ditambah I. Nah, persamaan ini eh, adalah persi per pekerja dan identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Nah, lihatlah bahwa persamaan ini akan menghilangkan belanja pemerintah dan ekspor neto. Nah, modal solo mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian kecil dari pendapatan mereka dan mengasumsikan sebagian L I dikurang C. Nah, kita bisa menyatakan gagasan ini dengan fungsi konsumsi sederhana, yaitu C sama dengan I dikurang S dari Y, di mana S adalah tingkat tabungan, adalah angka antara 0 dan 1. Nah, ingatlah bahwa berbagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari tujuan kita adalah mencari berapa tingkat tabungan yang diinginkan. Namun, sekarang kita asumsikan bahwa tingkat bunga S sudah baku. Nah, di gambar berikutnya atau gambar 7.2 ini menunjukkan bagaimana fungsi menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai K atau jumlah output ditentukan oleh produksi F dari K, dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan S. Nah, di gambar 7.3 menunjukkan bagaimana jumlah depresiasi tergantung pada persediaan modal.
Nah, depresiasi ini sebagian adalah persediaan modal yang konstan dan habis dipakai setiap tahun. Karena itu, depresiasi adalah proporsional terhadap persediaan modal. Nah, kita bisa menyatakan bahwa investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam persamaan ini adalah perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurang depresiasi atau delta K sama dengan I dikurang delta K. Nah, di mana delta K adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. Nah, karena investasi I sama dengan SF dari K, kita bisa menulisnya sebagai delta K sama dengan SF dari K dikurang delta K. Nah, selanjutnya eh, 7.2 yaitu tingkat modal kaidah Mas. Nah, ketika kita memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi, seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Nah, nilai kondisi mapan kaya memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule of Law of Capital. Nah, untuk mencari konsumsi per pekerja pada kondisi mapan ini, kita mulai dengan identitas perhitungan pendapatan nasional, yaitu Y ditambah C ditambah I, dan mengubahnya menjadi C sama dengan Y dikurang I. Nah, konsumsi output dikurangi investasi. Karena kita ingin mencari kondisi pada kondisi mapan, maka kita ganti nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Nah, output per pekerja pada kondisi mapan adalah F K bintang, di mana K bintang adalah persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan. Dan selanjutnya, karena persediaan modal tidak berubah dalam kondisi mapan, maka investasi sama dengan penyusutan delta K bintang. Dengan mengganti F dari K bintang untuk Y dan delta K bintang untuk I, kita bisa menulis konsumsi per pekerja pada kondisi mapan sebagai berikut, yaitu C bintang sama dengan F dari K bintang dikurang delta K bintang. Nah, yang menurut persamaan ini, konsumsi kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan setelah dikurangi depresiasi pada kondisi mapan. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa kenaikan modal pada kondisi mapan memiliki dua dampak yang berlawanan terhadap konsumsi pada kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Dan di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Nah, sekarang kita bisa menetapkan kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingatlah bahwa eh, kemiringan produksi adalah produk marginal modal NPK. Kemiringan garis delta K bintang adalah delta. Karena kedua garis bimbingan ini sama pada K bintang, maka kaidah emas menjelaskan dengan persamaan MPK sama dengan delta. Nah, pada tingkat kaidah emas ini, produk marginal modal setelah depresiasi atau MPK dikurang delta sama dengan nol. Sebagaimana yang akan kita lihat, pembuat kebijakan bisa menggunakan kondisi ini untuk mencari persediaan modal kaidah emas dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu mencari kondisi mapan kaidah emas atau sebuah contoh numerik. Perhatikanlah keputusan seorang pembuat kebijakan yang memilih kondisi mapan dalam perekonomian berikut, yaitu fungsi produksi adalah sama seperti pada contoh sebelumnya, yaitu Y sama dengan akar dari K. Nah, output per pekerja adalah akar dari modal per pekerja.
Depresiasi delta adalah 10% dari modal. Dan kali ini pembuat kebijakan ini memilih tingkat tabungan S dan dengan demikian merupakan kondisi mapan perekonomian. Nah, untuk melihat hasil yang tersedia bagi sang pembuat kebijakan, ingatlah bahwa persamaan berikut berada pada kondisi mapan, yaitu K bintang per F dari K bintang sama dengan S per delta. Yang dalam perekonomian ini persamaannya menjadi K bintang per akar K bintang sama dengan S per 0,1. Yang pengkuadrakan kedua sisi persamaan ini menghasilkan solusi bagi persediaan modal kondisi mapan. Yang kita dapatkan adalah K bintang sama dengan 100 S kuadrat. Nah, dengan menggunakan hasil ini, kita bisa menghitung persediaan modal kondisi mapan untuk tingkat tabungan berapapun. Nah, di sini terdapat tabel 7.3, yaitu menyajikan perhitungan yang menunjukkan kondisi mapan yang berasal dari berbagai tingkat tabungan dalam perekonomian. Di sini kita melihat bahwa tabungan yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal menjadi lebih tinggi. Dan selanjutnya, menyebabkan output serta depresiasi menjadi lebih tinggi, khususnya pada kondisi mapan, yaitu perbedaan antara tanda prestasi. Pertama-tama meningkat dengan tingkat tabungan yang lebih tinggi dan kemudian turun. Ingatlah, di sini untuk mengidentifikasi kondisi mapan, kaidah emas adalah dengan menemukan persediaan modal, dari mana produk marginal modal neto atau MPK dikurang delta sama dengan 0. Untuk fungsi produksi ini, produk marginal adalah MPK sama dengan 1/2 akar K. Dengan menggunakan rumus ini, dua kolom terakhir pada tabel 7.3 menunjukkan nilai MPK dan MPK dikurang delta dalam kondisi mapan yang berbeda. Ingatlah bahwa produk marginal modal neto adalah 0 ketika tingkat tabungan berada pada nilai kaidah emas sebesar 0,5. Karena produk marginal kian menurun, maka produk marginal modal neto lebih besar dari 0. Apabila perekonomian menabung lebih kecil dari 0,5 dan akan lebih kecil dari 0 apabila perekonomian menabung lebih besar dari 0,5. Selanjutnya yaitu 7.3 pertumbuhan populasi. Nah, modal Solo dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang lebih tinggi secara temporer, tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Nah, untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati di sebagian besar belahan dunia, modal Solo ini harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dalam bagian ini kita akan menambahkan pertumbuhan populasi ke dalam model. Nah, perubahan persediaan modal per pekerja adalah delta K sama dengan I dikurang delta ditambah N per K. Nah, persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan modal per pekerja. Investasi meningkatkan, sedangkan depresiasi dan pertumbuhan populasi mengurangi K. Kita telah melihat persamaan-persamaan ini dari populasi konstan sama dengan N dikurang 0. Nah, simbol delta ditambah N dari K ini menunjukkan investasi ulang pokok atau impas, yang jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menjaga persediaan modal per pekerja tetap konstan. Nah, investasi pulang ke pokok ini mencakup depresiasi modal nyata yang sama dengan delta K. Nah, analisis tentang pertumbuhan populasi sekarang lebih banyak memberi hasil ketimbang sebelumnya. Pertama, kita ganti SFK untuk I. Persamaan ini kemudian bisa kita tulis sebagai delta K sama dengan SF dari K dikurang delta ditambah N per
dari K. Nah, di sini ada gambar 7.11 yang mencakup dampak pertumbuhan populasi. Perekonomian akan berada dalam kondisi mapan jika modal per pekerja K tidak berubah. Seperti sebelumnya, kita tentukan nilai kondisi mapan untuk K sebagai K bintang. Nah, jika K lebih kecil dari K bintang, maka investasi lebih besar daripada investasi pulang pokok, sehingga K naik. Jika K lebih besar dari K bintang, maka investasi lebih kecil dari investasi pulang pokok, sehingga K turun. Selanjutnya adalah dampak pertumbuhan populasi. Nah, pertumbuhan populasi membedakan modal Solo dengan tiga cara. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun, karena jumlah per pekerja bertambah pada tingkat N, modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat N. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan, pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output yang telah berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara kaya dan sebagian lainnya negara miskin. Nah, di sini di gambar 7.12 ini memberikan penjelasan bahwa kenaikan tingkat populasi dari N ke N2 mengurangi tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan dari K1 bintang ke K2 bintang. Karena K bintang lebih rendah dan karena Y bintang sama dengan F dari K bintang, maka tingkat output per pekerja Y bintang juga lebih rendah. Jadi, model Solo memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan populasi yang mempengaruhi kriteria untuk menentukan tingkat modal cadangan emas atau memaksimalkan konsumsi. Nah, untuk melihat bagaimana kriteria ini berubah, ingat bahwa konsumsi per pekerja adalah Y sama dengan Y dikurang I. Dan karena output pada kondisi mapan adalah F dari K bintang dan investasi pada kondisi mapan adalah delta ditambah N K bintang, maka kita dapat menulis persamaan konsumsi pada kondisi mapan sebagai C bintang sama dengan F dari K bintang dikurang delta ditambah N dari K bintang. Nah, selanjutnya yaitu tentang pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Nah, di sini terdapat model Malthusian pada bukunya yang berjudul An Essay of the Principle of Population is Effective Factor in Performance of Society. Ekonom terdahulu Thomas Robert Malthus pada 1766 sampai 1834 memperlihatkan apa yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Malthus memperkirakan hmm, bahwa setiap bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus harus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Sedangkan dalam model Kramerian, economical Kramer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonom. Menurut Kramer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pada model pertumbuhan Solo ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran modal dan tingkat produksinya. Jadi semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula persediaan modal dan semakin tinggi pula tingkat output. Dan dalam model Solo, kenaikan tingkat tabungan memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita. Dan tingkat modal
yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut sebagai kaidah emas. Nah, jika perekonomian memiliki lebih banyak modal daripada dalam kondisi mapan kaidah emas, maka mengurangi tabungan akan meningkatkan konsumsi di seluruh tingkat waktu. Dan terakhir adalah model Solow menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan jangka panjang lain dari standar kehidupan. Jadi, sekian penjelasan materi saya mengenai materi hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.